Om Swastiastu. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Ikuti juga protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, di pagi yang cerah ini, kakak akan mengajarkan mengenai konsep bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa, Ibu pimpin dari sini ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, adik-adik tolong siapkan alat tulisnya ya, supaya adik-adik bisa mencatat hal-hal yang penting yang kakak sampaikan. Nah, sebelum itu kakak akan memperkenalkan diri dulu ya. Kata pepatah, bila tidak kenal maka tidak sayang. Perkenalkan, nama kakak Nikadek Dwi Piani Natalia dengan NIM 201130312844. Kakak dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di pagi yang cerah ini kakak akan mengajarkan yang pertama mengenai materi pembelajaran mengenai bangun datar. Yang kedua ada kesebangunan. Yang ketiga ada kekongruenan segitiga. Adik-adik udah ada yang tahu apa itu bangun datar? Di sini kakak akan menggambarkan sedikit ilustrasi mengenai bangun datar. Coba adik-adik simpulkan apa itu bangun datar. Tidak ada yang tahu, baik kakak akan menjelaskan apa itu bangun datar. Bangun datar merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Bangun datar merupakan sebutan untuk bangunan-bangunan yang memiliki dua dimensi. Ada pula bagian pada bangun datar. Yang pertama, sisi. Apa yang dimaksud dengan sisi? Sisi yaitu garis yang saling terhubung pada bangun datar. Selanjutnya, sudut. Sudut yaitu bagian pojok pada bangun datar, yang bagian pojok. Yang ketiga itu ada titik sudut. Titik sudut artinya pertemuan dua buah garis. Nah, supaya lebih jelas dari pengertian yang kakak sampaikan, kakak akan menggambarkan sedikit contoh yang mana sisi, yang mana sudut, dan yang mana titik sudut. Kakak menggambarkan yaitu sebuah persegi panjang. Persegi panjang. Ayo adik-adik tebak yang mana termasuk sisi, yang mana termasuk sudut, dan yang mana termasuk titik sudut. Ayo tebak adik-adik yang mana? Ya, betul sekali bahwa warna kuning itu disebut dengan sisi karena saling terhubung pada bangun datar. Yang warna merah termasuk sudut. Kenapa termasuk sudut? Karena terdapat di bagian pojok pada bangun datar. Sedangkan yang warna hijau itu termasuk titik sudut karena terdapat titik pertemuan antara dua buah garis. Makanya itu dinamakan dengan titik sudut. Selanjutnya ada jenis-jenis bangun datar. Jenis-jenis bangun datar. Sudah saya sampaikan tadi, jenis-jenis bangun datar itu ada persegi panjang, persegi, janjar-genjang, layang-layang, segitiga, trapesium, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kakak akan menggambarkan jenis-jenis bangun datar sesuai juga keterangannya supaya adik-adik tidak salah dalam memahami jenis-jenis bangun datar ini.
Nah, yang pertama ada lingkaran, persegi panjang, segitiga, persegi, janjar genjang, trapesium, layang-layang. Itulah jenis-jenis bangun datar. Supaya lebih jelas, saya akan memberikan contoh mengenai bangun datar. Yang pertama itu ada persegi panjang. Ada A, B, C, dan D. Nah, coba adik-adik analisis dari persegi panjang tersebut, yang mana termasuk sisi dan yang mana termasuk sudut. Ayo tebak, yang mana termasuk sisi dan yang mana termasuk sudut. Ya, betul sekali, yang termasuk sisi yaitu sisi AB sama dengan sisi CD. Sisi CD sama dengan sisi BC. BC sama dengan sisi AD. Karena sisi merupakan garis yang saling terhubung pada bangun datar. Ini garis yang menghubungkan bangun datar. Yang kedua sudut. Ada sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Karena sudut termasuk tadi bagian pojok pada bangun datar. Ini bagian pojok pada bangun datar tersebut. Ada juga sifat-sifat dalam persegi panjang. Sifat-sifat persegi panjang yang pertama memiliki 4 sisi, di mana 2 sisi yang berhadapan sama panjang. Yang kedua memiliki 4 sudut, yang di mana sama-sama sebesar 90 derajat. Dan yang memiliki 2 sumbu simetri lipat dan putar. Dan yang terakhir, sifat persegi panjang itu memiliki 2 diagonal garis melintang yang sama panjang. Selanjutnya ada juga segitiga A, B, C. Adik-adik ada yang tahu yang mana sisi, yang mana sudut di dalam segitiga ini? Ya, betul sekali bahwa sisinya yaitu sisi AB dan juga BC dan CA. Ya, betul sekali. Dan sudutnya ada sudut A, ada sudut B, maupun ada sudut C. Nah, kakak akan menjelaskan sifat-sifat segitiga. Sifat-sifat segitiga yaitu memiliki 3 buah sisi yang berupa garis lurus ketika garis lurus itu bersentuhan antara satu garis dengan garis lainnya. Yang kedua, itu sudut pada segitiga memiliki besaran yang sama yakni 180 derajat. Yang ketiga itu ada persegi. Persegi sisinya yaitu sisi A per B, B dan C, C dan D, dan A dan D. Dan sudut persegi yaitu ada sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Ada pula sifat-sifat dari persegi. Yang pertama memiliki 4 sisi yang sama panjang. Dan yang kedua memiliki sudut yang sama-sama sebesar 90 derajat. Dan yang ketiga memiliki 4 sumbu simetri. Simetri putar maupun simetri lipat. Dan ada juga yang keempat lingkaran. Lingkaran tidak memiliki sudut tetapi dibentuk suatu garis yang saling terhubung. Adapun ciri-ciri lingkaran, yang pertama memiliki jumlah sudut 180 derajat, memiliki diameter yang membagi lingkaran menjadi 2 sisi yang seimbang. Yang kelima ada trapesium. Sisi trapesium ada sisi AB sama dengan sisi CD dan sisi BC sama dengan sisi AD.
Sifat-sifat trapesium memiliki 4 sisi dengan 2 sisi yang sejajar, memiliki 4 sudut dengan jumlah sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Yang terakhir, trapesium sama kaki memiliki panjang kaki yang sama-sama. Yang keenam itu ada layang-layang. Adik-adik ada yang tahu berapa sisi dan sudut dari layang-layang tersebut? Ada yang tahu? Ya, betul sekali bahwa sisi layang-layang adalah sisi AB sama dengan sisi AD dan sisi BC sama dengan sisi DC. Dan sudut layang-layang yaitu ada sudut A, sudut B, sudut C maupun sudut D. Sifat layang-layang hanya memiliki satu simetri lipat, yaitu garis CD yang membagi menjadi dua bagian yang sama besar. Jika dibagi dua sesuai diagonal pendeknya, layang-layang terbelah menjadi dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga ABD. Kesebangunan. Nah, dari gambar tersebut adik-adik dapat menyimpulkan apa itu kesebangunan sebelum kakak menjelaskan pengertian dari kesebangunan. Ya, jawabannya kurang tepat. Baik, kakak di sini saya akan menjelaskan mengenai kesebangunan adalah ketika dua buah bilangan datar memiliki sudut atau bentuk yang sama, meskipun ukuran dari keduanya tidak mesti sama. Contoh persegi panjang, misalkan ABCD, PQ, RS. Panjang sisi persegi panjang 8 cm per 4 cm. 8 cm itu dapat disederhanakan menjadi 2/1. Bisa dibilang 2 dibagi 1. Selanjutnya, lebar persegi panjang BC per QR 4 cm per 2 cm sama dengan 2/1 atau bisa dibilang 2 dibagi 1. Selanjutnya, kekongruenan segitiga. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa segitiga yang kongruen adalah segitiga yang memiliki ukuran, bentuk, dan sudut yang sama. Selanjutnya ada segitiga siku-siku yang dimana ABC, PQR. Kita lihat sudut yang sama. Sudut AB sama dengan sudut PQ. Sudut AC sama dengan sudut PR. Sudut BC sama dengan sudut QR. Syarat kongruensi, bentuk yang sama dan sisi yang sama panjang. Adik-adik yang kakak sampaikan mengenai bangun datar, kesebangunan, maupun kongruensi segitiga. Nah, semoga materi yang kakak sampaikan ini bisa bermanfaat bagi adik-adik semuanya, dan kakak tutup dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.